Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke, ada seseorang di sini yang masih sering memantau kamu dari sosial mediamu atau dari kejauhan ya. Dia masih ingin tahu keadaanmu seperti apa yang terjadi dengan kamu. Intinya di sini masih ada energi pemantauan ya, karena seseorang ini ingin lebih mengenal kamu, ingin lebih tahu tentang kamu. Dia adalah orang yang sempat mungkin pernah berjanji atau sempat pernah membicarakan tentang pernikahan dengan kamu, atau mungkin dia ini orang yang sudah menikah atau sudah pernah menikah ya. Kemudian itu bisa juga ini mantan suamimu, atau ini suamimu ya, atau istrimu, mantan istrimu, seperti itu. Intinya ada wedding di sini ya, ada hubungannya dengan pernikahan. Terus itu juga worth it. Oke, jadi saat ini nih dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk melakukan suatu pergerakan. Ya, dia sedang menunggu kesempatan atau peluang yang yang dimana di sini semesta akan memberikannya atau tidak pada dia gitu ya. Jadi saat ini memang energi dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Apalagi salah satu yang ingin dia lakukan kepada kamu adalah meminta maaf ya, meminta maaf atas apa yang telah terjadi di antara kamu dengan dia selama ini. Terus juga aku lihat di sini dia sudah belajar dari apa yang telah terjadi, dia sudah mengerti dan dia sudah paham tentang apa yang selama ini terjadi. Makanya di sini dia ingin meminta maaf dan juga sambil menunggu waktu yang tepat untuk kembali ke kamu, ya. Dia juga lagi fokus dengan keluarganya. Ada yang perlu dia fokuskan ya dengan keluarganya. Mungkin keluarganya memang lagi ada kesulitan atau lagi memang butuh dia atau seperti apa. Pokoknya di sini aku lihat memang lagi ada fokus dia itu ke keluarga. Tapi kalau aku lihat juga perasaan, kalau tentang perasaan di sini dia udah menganggap kamu the one lah pokoknya ya. Kamu adalah satu-satunya yang orang yang dia inginkan. Memang dulu dia ini sempat tuh bingung antara memilih antara A, B, C atau kamu kayak gitu ya. Sempat dia bingung, tapi setelah kesini ya, setelah seiring berjalannya waktu, dia sudah mantap yakin bahwa dia ingin adanya take and give dalam memberikan cinta kamu dengan dia gitu. Gue lihat di sini dia sudah mantap yakin dia memilih kamu. Walaupun ya halangan rintangan pasti ada itu ya, tapi aku lihat di sini dia sudah mantap yakin bahwa kamulah orangnya. The world tuh ya, dia bilang sebenarnya gini ya, dia itu sempat gitu ya ingin mengusahakan atau sudah mengusahakan hubungan ini, tapi herannya setiap dia mencari jalan untuk kembali ke kamu atau membuat hubungan kalian langgeng itu kayaknya sulit banget, banyak sekali halangan rintangannya ya, sehingga dia ini sempat kayak putus asa gitu ya untuk memperjuangkan kamu gitu. Makanya hubungannya sering on off, terus sering kayaknya nggak kelihatan gitu loh effort yang dia lakukan, kayak nggak ada hasil gitu ya, selalu sia-sia atau selalu gagal gitu ya dalam effortnya dia ini untuk memperjuangkan kamu. Karena menurut dia kok ya sulit banget, entah itu halangannya dari sisi kamu atau dari sisi dia atau dari sisi luar gitu ya, entah keluarga, orang tua, atau ada yang ganggu lah siapa gitu ya. Nah gitu, intinya kenapa hubungan ini kok sulit banget gitu, mau dari internal maupun dari eksternalnya. Jadi sempet nih orang atau si dia ini kayak pasrah gitu ya, kayak aduh udah deh gitu, sempet kayak putus asa. Tapi setelah seiring berjalannya waktu juga, akhirnya di sini dia menyadari dia nggak bisa langsung menyerah ini gitu ya. Kenapa? Karena kayak di film-film fiksi, pangeran itu nggak ucuk-ucuk tiba datang ke ke putri gitu kan ya.
pasti perlu ada pergerakan. Maka dari situ walaupun dia sempat kayak putus asa untuk datang ke kamu, di sini dia merasa bahwa semua itu harus ada pergerakan, semua itu harus diperjuangkan. Walaupun dia menemukan jalan buntu, dia akan tetap cari cara gimana caranya untuk bisa kembali kepada kamu. Nah, mungkin ini juga nih penghalangnya, salah satu penghalangnya adalah third party, ya. Ada Three of Swords di sini, jadi ada third party di antara kamu dengan dia, entah dia yang menghadirkan pihak ketiga, ya dia selingkuh atau ya dia punya pasangan lain gitu ya, sehingga memberikan luka yang sangat dalam ya ke kamu. Kalau aku lihat di sini ada tangisan ya, ada kesedihan, ada amarah, ada rasa kesal, benci, ya sedih ya. Dan aku lihat juga memang di sini tuh sampai ada perselisihan ya di antara kalian, gimana enggak. Aku lihat di sini kamu patah hati banget dengan kelakuan dia yang menghadirkan pihak ketiga ya. Meskipun apa ya meskipun mungkin selama ini kamu tidak dianggap berarti bagi dia, tapi ini jelas menunjukkan bahwa ada beberapa kesulitan yang menantang ya, yang harus diselesaikan. Jika memang kalau aku lihat juga di sini kan percakapan di antara kalian sulit sekali terjadi ya, bahkan kamu merasa kayak nggak dihormati, nggak penuh, nggak apa ya, kamu itu kayak secara penuh itu kayak nggak dihormati oleh dia selama ini ya. Bahkan aku lihat di sini juga dia tidak terus terang atau jujur tentang perasaan dia sebenarnya sama kamu. Terus itu juga sering beradu argumen, komentar, bahkan ada tuduhan-tuduhan yang menyakitkan ya, entah ini dari kamu, entah ini dari dia, sehingga semakin memperburuk keadaan. Jadi wah, kalau aku lihat di sini sebenarnya ego ya, ego yang masih sering bermain di hubungan ini. Dan sehingga itulah ya, mungkin dia kecewa atau dia tidak puas dengan hubungan ini kayak gitu ya. Dan kamu pun seperti itu, kamu pun tidak puas dan kecewa dengan hubungan ini, karena ya itu tadi aku lihat memang komunikasi buruk banget ya, komunikasi tidak berjalan dengan baik, sehingga mengakibatkan kesalahpahaman yang parah di antara kalian, merasakan adanya perasaan terasingkan ya, perasaan yang kesepian gitu. Sehingga kalian sampai ada yang bercerai, ada yang berpisah di sini ya. Bahkan sampai ada yang sampai terkena masalah hukum ya, masalah hukum yang terkait lah ya kayak gitu. Kalau aku lihat sebenarnya ya, ini tuh kalau perselingkuhan itu sebenarnya cuman hanya apa sih, ancaman kecil lah bagi kalian ya, asal kalian itu sebenarnya mau setia, mau saling memperbaiki komunikasi, itu bisa sebenarnya. Karena ini kan hanya pihak ketiga ya yang mengganggu dan mencoba menyebabkan kesulitan di antara kalian kayak gitu, sehingga adanya pergejolakan, pengkhianatan di antara kalian ya, adanya kecurangan dan perselingkuhan. Jadi sebenarnya masalah utama kenapa dia sampai selingkuh, karena sampai memiliki yang lain, itu karena komunikasi ya. Komunikasi kalian parah di sini, jarang banget intens, jarang banget intim, sehingga dia merasa kayak nggak puas gitu loh dengan kamu. Dan ya sebenarnya kamu pun nggak puas ya, karena komunikasi ini kan apa ya, interaksi interpersonal ya antara kedua belah pihak. Jadi kita nggak bisa nyalahin satu pihak aja. Kalaupun memang dia yang sibuk ya, kenapa nggak memberikan pemahaman gitu. Misalkan dia yang sibuk, seharusnya kamu memberikan pemahaman bahwa kamu maunya begini gitu ya. Dan ya intinya kalau ada masalah tentang komunikasi itu bukan hanya menyalahkan satu belah pihak ya, karena komunikasi adalah interaksi interpersonal, berarti di kedua gimana sih, itu interaksi antar dua orang atau lebih, nah gitu kan ya. Nah kalau dalam hubungan kan pasti dua orang ya, jadi ya udah, sebenarnya ini juga sama-sama salah gitu ya, tapi intinya nggak usah saling menyalahkan, lebih baik diperbaiki aja komunikasinya. Kalau aku lihat juga memang orangnya ini kan dia ini mungkin memang suka hal-hal baru ya, orangnya suka hal-hal baru, dan mungkin pada saat waktu itu saat bersama kamu, dia ini masih suka mengeksplor hal-hal baru yang dia temui gitu.
Misalkan di sekeliling dia masih ada hal-hal baru yang dia anggap itu sebagai kesempatan untuk dia explore di situ. Misalkan mau dari karir, dari pertemanan, mengenal banyak orang, mengenal banyak kolega kayak gitu ya. Jadi ya udah semua dimasukin sama dia, semua terjunin sama dia kayak gitu, sehingga ya banyaklah orang-orang yang merasa tertarik sama dia karena orangnya itu ya itu tadi open minded, terus juga orangnya mau terbuka dengan segala hal, dengan hal-hal baru gitu. Jadi di mata orang itu kelihatan menarik. Jadi makanya disinilah timbul peluang untuk berselingkuh seperti itu. Tapi it's okay. Kalau sebenarnya itu masalahnya hanya komunikasi di antara kalian. Ya, jadi banyak sekali kesalahpahaman di antara kalian. Ya, orangnya ini memang karena dia juga orang yang memang banyak teman atau temannya itu banyak kolega gitu ya. Jadi dia itu kayak didorong oleh teman-temannya untuk udah kamu kan punya pencapaian ini nih. Nah, kita buat usaha atau kamu mencoba pekerjaan ini, coba usaha ini. Nah, teman-temannya itu yang mendorong untuk dia mengeksplor diri, sehingga ya udah adrenalin dia terpacu juga untuk ikut mengeksplor apa yang dunia ini lakukan. Jadi mungkin juga di saat itu jiwa mudanya itu memang masih berpacu ya, sehingga semua mau dilakuin kayak gitu. Jadi banyak hal-hal baru yang dia explore saat itu. Jadi banyak kesempatan mengenal banyak orang gitu ya, kenal dengan orang. Terus ya udah bertemu dengan banyak jenis macam orang-orang itu kayak mana gitu kan ya. Di situ sebenarnya ya. Jadi memang kalau aku lihat orangnya ini suka mengeksplor, atau orangnya ya mungkin karena masih semangatnya jiwa mudanya itu berpacu ya. Jadi ya mau mengenal atau mengeksplor itu tahu kan ya, paham lah ya. Mengeksplor itu kayak ya menjalani, mengelilingi, bukan mengelilingi, mendalami, memasuki ya, ya seperti itulah pokoknya intinya mengeksplor. Aku bingung arti bahasa Indonesianya. Pokoknya itu ya, menjelajahi semua apa yang dia lihat, semua yang dia lihat ada kesempatan kayak gitu ya. Memang orangnya seperti itu. Apalagi kalau aku lihat di sini kan orangnya karena sering banyak mengeksplor, jadi dia juga banyak pengalaman, banyak pencapaian gitu ya. Jadi ketika dia memasuki dunia baru, dia juga bisa membanggakan diri, ini loh aku pencapaiannya ini, sehingga orang-orang yang dia baru kenal itu juga wah keren nih orang ini, banyak ya pengalamannya, dia bisa ini, dia bisa itu gitu. Terlihatnya jadi menarik gitu loh. Ini ya dari sini. Jadi sebenarnya ya perselingkuhan yang dia lakukan itu ya dari circle pertemanan ya, teman kerja, teman hangout ya, nggak jauh-jauh ya, dari situ-situlah gitu ya. Aku lihat di sini. Apalagi aku lihat di sini dia itu orangnya kuat, orangnya mandiri ya. Terus itu juga orangnya percaya diri terhadap diri sendiri. Terus juga dia punya sifat yang ramah, sehingga dia ini dihargai orang banyak gitu lah ya. Sifat ramahnya ini membuat kepribadian dia itu terlihat menarik gitu di depan umum ya, di depan orang-orang banyak itu kelihatannya menarik gitu, karena orangnya ramah, percaya diri. Terus itu juga dia ini juga kan banyak kemampuannya, maksud itu ya pengalamannya banyak kayak gitu. Jadi di mata orang-orang itu menarik gitu loh, orang yang aktif kayak gitu loh. Terus itu juga kalau aku lihat di sini dia orangnya itu kalau misalkan menjalin hubungan, dia itu orangnya percaya diri banget ya. Hubungan apapun, mau pekerjaan, mau percintaan, gitu orangnya percaya diri banget. Sehingga aku lihat di sini memang dia tidak memiliki rasa tidak aman tentang diri dia, karena orangnya memang kalau aku lihat saking percaya dirinya tuh ya itu yang membuat daya tarik dia kayak gitu. Terus itu juga orang yang sangat iter ya, karena suka mengeksplor hal-hal baru. Dia tuh ingin selalu memiliki kualitas-kualitas yang menarik di dalam hidup dia. Dia tuh pengen selalu menghirup udara segar, merasakan hal-hal baru ya. Dia tuh memang orang yang suka mengeksplor lah intinya. Jadi suka hal-hal baru, ingin mencoba sesuatu yang baru, banyak mencoba sesuatu yang baru gitu, dari karir ataupun dari percintaan gitu loh ya. Jadi bahkan dalam hubungan percintaan pun seperti itu ya. Jadi dia itu orang yang
tidak gampang terganggu dengan apa yang dipikirkan orang lain tentang dia, ya walaupun itu penilaian dari orang-orang terdekat dia, orang-orang sekitar dia. Jadi dia itu tidak masalah bagi jadi dia itu tidak masalah jika orang-orang itu tidak setuju dengan dia karena dia terlalu percaya diri, ya, dan dia tidak peduli apa yang dikatakan oleh komentar-komentar orang lain gitu ya. Intinya dia ini memang sulit untuk bisa dia ini tidak akan mengubah cara pandang hidup dia atau cara dia menyesuaikan diri dengan keinginan seseorang. Jadi dia itu kalau misalkan mau dipengaruhi, ini buruk bagi dia, ini nanti begini, ini resikonya begini, ini begini. Kalau dia udah mantep yakin mau milih itu, maka akan dilakukan itu. Jadi dia nggak gampang terpengaruh dengan orang gitu. Ya, jadi kelihatannya sebenarnya kepercayaan diri dia itu sampai menjuru ke egois kayak gitu, ya. Saking si dia ini percaya diri banget gitulah intinya. Bahkan dalam percintaan gitu ya, akhirnya ya udah, intinya kalau misalkan dia salah pilih ya nanggung sendiri gitu ya. Orang yang terlalu percaya diri kalau aku lihat di sini itu juga memang sifatnya kan orangnya ramah ya, sehingga ya di mata orang itu wow, keren, menarik gitu. Nine of Pentacle, dan aku lihat sebenarnya gini ya, ini ada Nine of Pentacles. Dia itu kalau aku lihat memang punya pride yang cukup tinggi ya. Dia punya harga diri yang cukup tinggi kalau aku lihat di sini. Mungkin dia energinya maskulin sehingga maunya dilihat bahwa dia itu mampu melakukan segalanya sendiri. Dia mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Dia mampu untuk sukses dengan kemampuannya sendiri. Jadi kalau aku lihat dia ini orang yang cinta damai, orang yang mungkin orang yang ingin dilihat, bukan ingin dilihat tapi mampu untuk melindungi orang-orang terkasih. Bahkan dalam hubungan dia itu ingin memberikan kefleksibilitasan dalam hubungan ya. Aku lihat di sini memang orangnya mandiri ya, dan dia ini selalu ingin mendukung atau mencapai ambisi-ambisi dalam suatu komitmen, dalam suatu hubungan. Jadi kalau misalkan dia ada ketidakmampuan dalam memberi atau ketidakmampuan dalam menjaga pride, menjaga harga diri gitu ya, itu kayak dia tuh ngerasa kayak rendah gitu loh orangnya ya. Dia gampang merasa rendah diri orangnya kalau misalkan dia itu tidak punya sesuatu gitu loh, terutama secara materi ya, karena ini Pentacles, terutama secara materi gitu. Jadi kalau aku lihat dia ini tuh pengen banget mendukung dan menyemangati pasangan untuk misalkan memulai bisnis baru, memajukan pekerjaan pasangannya, atau bahkan mungkin ingin sama-sama gitu punya pekerjaan atau usaha yang bareng-bareng kayak gitu, punya tujuan bersama dengan pasangan gitu. Jadi sebenarnya dia ini karena punya pride yang tinggi, jadi maunya itu tidak maunya itu dia dengan pasangan itu sama-sama gitu loh, usaha, punya tujuan yang sama gitu ya. Jangan jomplang, apalagi kalau misalkan dia ini maskulin ya, dia nggak mau terlihat lemah di depan femininnya gitu loh. Di depan pasangannya gitu. Dia pengennya dia adalah pasangan yang mampu memberikan power, bisa membantu, bisa menyayangi gitu ya, bisa melindungi ya, fleksibel kayak gitu. Dan aku lihat memang kan orangnya ini banyak pengalamannya ya. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin selama ini dia tuh kurang sekali meluangkan waktu untuk kamu ya. Jarang banget ngasih perhatian sama kamu. Jadi dia itu pengen ada masanya di saat kita sudah mulai komitmen gitu ya, kamu dengan dia mulai komitmen, dia tuh pengen kita punya usaha bareng, atau paling enggak misalkan kamu punya usaha, nah misalkan usahamu lagi sulit, dia bisa ngebantu. Jadi dia dengan kamu itu bisa meluangkan waktu bersama, ada quality time. Jadi nggak harus hubungan kalian itu selalu terpengaruh oleh karir, oleh keuangan kayak gitu. Kalau misalkan kalian punya usaha masing-masing atau punya usaha berdua gitu kan, yang kerjakan berarti yang harus kerja itu karyawan. Nah, kalian punya waktu gitu, walaupun
Kalian juga tetap harus mengurusi bisnis kalian. Nah, kayak gitu loh. Maksudnya di sini karena dia selama ini tuh kurang memberikan quality time sama hubungan ini, makanya hubungan ini tuh hancur gitu loh. Dan pengaruh dari nggak memberikan quality time itu kan juga karena karir, karena keuangan, karena masalah-masalah pribadi yang mengganggu seperti itu. Jadi kalau aku lihat pride dia ini tuh lebih ke materi gitu ya, harga diri dia itu ada di materi gitu, ada di keuangan. Jadi kalau misalkan dia merasa dia nggak punya uang, itu kayak pride dia itu turun gitu loh, jatuh gitu loh ya. Jadi kalau aku rasa mungkin dia ini energi maskulin atau mungkin seorang pria gitu ya. Nah seperti itu. Jadi dia ini pengen banget meluangkan waktu untuk pasangannya, untuk memetik manfaat dari pengorbanan pasangannya selama ini gitu loh ya, kamu maksudnya gitu ya. Karena mungkin selama ini kamu terus loh yang perhatian sama dia, kamu terus loh yang memperjuangkan hubungan ini. Aduh maaf ya, batuk terus aku. Jadi dia itu pengen ada timbal balik ya. Jadi kelihatan banget deh nih orang kayaknya energi maskulin. Apalagi mungkin hubungan kalian ini juga udah terjalinnya bertahun-tahun. Nah, udah bertahun-tahun, tapi mungkin dalam take and give-nya dari segala sesuatunya itu jomplang gitu loh. Mungkin kamu yang selalu memberikan dia uang, mungkin kamu yang selalu memberikan dia perhatian, waktu, kasih sayang, ketulusan, apalagi perhatian ya, dikala dia lagi kesulitan kamu selalu ada untuk dia. Jadi aku lihat di sini dia ngerasa kayak jomplang gitu loh dalam take and give-nya kayak gitu. Jadi kalau aku lihat memang di mata dia kamu itu entah kamu seorang wanita atau laki-laki ya, kamu itu di mata dia itu wanita yang kuat, mandiri ya, terus itu menarik, modis, cerdas, anggun ya. Jadi apa ya, bagi dia kamu itu udah perfect lah ya, udah perfect. Makanya di sini dia memilih kamu karena kamu ya dari sekian banyaknya pasangan yang pernah hadir di hidup dia, kamu itu paket komplit menurut dia ya. Kamu paket komplit, kamu mandiri, kamu modis, kamu menarik ya, terus juga kamu perhatian, kamu yang selalu tulus sama dia gitu. Nih, apalagi di sini ada Six of Swords, memang menandakan hubungan kalian selama ini tuh kalian jalaninya kayak sulit gitu ya. Pokoknya intinya kacau gitu. Bahkan mungkin sampai sekarang masalah hubungan kalian ini masih kacau aja gitu, nggak terkendali gitu ya. Kayak nggak membaik gitu keadaannya, masih kacau sampai sekarang. Dan bahkan aku lihat di sini dia atau mungkin kamu merasa terlalu terbebani, merasa kayak terkurung, merasa kayak mandek, hubungan ini kayak tidak ada perkembangan secepat apa yang kalian inginkan, sehingga ini juga mungkin faktor dari pengaruh pihak ketiga yang mengganggu hubungan kalian ya. Bahkan mungkin di antara kalian juga, entah ini di antara kamu atau dia yang berselingkuh ini pernah melakukan kawin lari mungkin ya, sampai-sampai ya udah semakin kacau lah hubungan kalian di sini aku lihat ya. Jadi karena ada pihak ketiga jadi hubungan kalian stuck gitu kalau aku lihat di sini ya. Jadi kalau aku lihat di sini ada rasa bersalah dari dia, ada rasa rasa kecewa pada diri sendiri karena telah membuat hubungan kalian jadi kacau balau seperti ini, menghadirkan pihak ketiga, menghancurkan hubungan kalian ya. Padahal di mata dia kamu itu sekarang tuh menarik banget loh gitu. Gara-gara dia semuanya hancur. Kayak apa sih yang ingin dia katakan ke kamu? Tuh, I'm sorry, I hurt you, I didn't realize what I had until it was gone ya. Dia ingin meminta maaf sama kamu karena selama ini dia telah menyakiti kamu ya, mengkhianati kamu, menghadirkan pihak ketiga. Dia nggak bisa menggenggam erat miliknya, dan setelah itu semua hilang baru dia menyadarinya betapa terbaiknya kamu, betapa berharganya dirimu sekarang ya. Sekarang ya tinggal penyesalan aja yang dia miliki kalau aku lihat di sini. Sekarang hanya rasa malu, rasa kecewa pada diri sendiri yang dia rasakan sekarang karena
tidak bisa menggenggam atau tidak bisa mempertahankan hubungan kalian jadi langgeng. Dia juga nggak bisa setia sama kamu selama ini, tidak bisa memberikan apa yang kamu harapkan selama ini gitu ya. Jadi aku lihat di sini dia ingin meminta maaf karena telah menyia-nyiakan kamu dan menyakiti kamu. Dan untuk saat ini dia memang butuh untuk sendiri dulu, untuk memperbaiki diri dia terlebih dahulu, untuk menstabilkan hidup dia terlebih dahulu, untuk merubah diri dia terlebih dahulu. Intinya di sini I need to work on myself ya. Dia butuh untuk sendiri, untuk memperbaiki diri dia dulu gitu ya, dalam segi apapun, dari mentalnya, emosionalnya, terus itu ganjennya, terus itu apalagi materinya, karir, keuangan, fleksibelnya, stability-nya, semua yang dalam diri dia yang menurut dia patut untuk dirubah ya, ingin dia rubah dulu gitu ya, ingin dia perbaiki dulu. Dan saat ini memang dia butuh waktu untuk menjernihkan pikiran dia dulu ya, kenapa bisa situasinya seperti ini, apa yang salah, apa yang harus dirubah, apa yang harus diperbaiki ya. Intinya saat ini aku lihat kacau balau pikirannya karena gara-gara komunikasi yang kurang intens, akhirnya dia melakukan perselingkuhan dan akhirnya bubar semua ya. Kisah cinta dia dengan kamu hancur, dia kehilangan kamu, dia kehilangan kepercayaan diri, kepercayaan dari kamu. Terus itu juga karir, keuangan dia juga mungkin belum stabil di sini ya, belum settle. Bahkan masa depan dia pun nggak tahu dia ini sebenarnya mau jadi apa gitu ya, mau seperti apa, mau kerja di bidang apa gitu ya, fokus dia mau kemana juga dia masih belum tahu gitu. Jadi saat ini dia butuh waktu untuk menjernihkan pikiran dia, sebenarnya arah tujuan hidup dia itu mau kemana. Tapi aku lihat di sini ya, dia kangen banget loh sama kamu, dia ingin sekali memeluk kamu ya, saking dia udah capek dengan kehidupan ini ya. Hidup dia kayaknya rumit banget sehingga dia tuh kayak pengen meluk kamu untuk mencharge gitu loh, mencharge energi dia, kayak butuh sandaran dia itu sebenarnya ya. Dia itu butuh sandaran, butuh seseorang yang puk dia gitu loh ya, berkata bahwa semua akan baik-baik saja. Pengen banget ya dia tuh meluk kamu untuk mencharge, terus itu ya hanya sekedar puk itu kayak menenangkan gitu loh, menenangkan dia untuk kayak merasa bahwa ada seseorang gitu loh yang peduli sama dia, ada seseorang gitu loh yang masih mau mendukung dia, menyayangi dia. Dan kamu tahu nggak sih kalau kita lagi sedih atau lagi sakit tuh ya, kalau dipeluk orang tua atau dipeluk orang yang terkasih gitu ya, itu kayaknya tenang, damai. Nah itu yang pengen dia rasakan gitu ya, dipeluk kamu gitu. I don't feel like deserve you. Setelah apa yang dia lakukan selama ini sama kamu, jadi dia merasa kayak minder gitu loh sama kamu ya. Aku merasa bahwa aku tidak pantas mendapatkanmu, itu yang dia rasakan ya. Setelah apa yang dia lakukan, menghadirkan pihak ketiga, menghancurkan hubungan kalian ya, membuat hubungan kalian bercerai-berai seperti ini, dia merasa jadi kayak, duh aku kayaknya nggak pantas banget ya untuk kamu, dengan kamu yang tulus banget sama dia, sayang banget sama dia selama ini, malah dia sakiti gitu kan. Jadi aku lihat di sini dia merasa kayak malu banget sama kamu. Merasa kayak apa ya, kayak nggak pantas ya. Dia merasa kayak nggak pantas gitu untuk kamu. Tapi aku lihat di sini masih ada keinginan dari dia untuk memperbaiki keadaannya ya. Dia akan mencoba untuk cari peluang, cari cara untuk bisa memperbaiki hubungan dia dengan kamu ya. Karena kalau aku lihat, kalau untuk saat ini sebenarnya karena dia belum settle ya, belum membaik keadaannya, terus juga dia belum bisa menemukan solusi gimana caranya agar kamu bisa perhatian lagi dengan dia, bisa percaya lagi dengan dia. Makanya di sini dia masih belum siap untuk berkomitmen. Ya, sejujurnya masih ada dari dia itu di dalam diri dia belum siap berkomitmen. Makanya saat ini pun dia tidak bisa memaksakan segala sesuatunya ya, karena jalan ke arah kamu pun dia rasa itu kayak buntu gitu loh. Kamu marah, kamu kesel, terus dia juga ada rasa bersalah sama kamu kan. Sehingga ya dia nggak bisa seenaknya gitu loh untuk memaksa kamu
tetap ada di sisi dia, atau memaksa kamu untuk tidak marah sama dia, karena kelakuan dia kan udah keterlaluan banget sama kamu ya, mengkhianati kamu terus kayak gitu. Apalagi kalau misalkan sampai ada yang nikah lari nih, wah parah banget kan, kamu benar-benar kecewa banget sama dia, sehingga dia ngerasa untuk saat ini kayaknya jalan menuju ke arah kamu itu masih buntu. Ya udah kalau gitu aku akan menunggu, sambil menunggu itu sambil cari cara gimana bisa mendapatkan peluang untuk bisa bersama kamu lagi kayak gitu ya. Jadi saat ini memang nggak ada, kayak kelihatan nggak ada pergerakan ya, itu karena dia pusing ya, keadaan materi belum stabil ya, mau memberikan sesuatu ke kamu aja nggak bisa, untuk meyakinkan kamu aja ya pasti kamu masih marah lah ya, pasti masih kesel sama dia, apalagi dia di sini belum bisa memberikan kepastian apalagi tentang komitmen. Alah, di sini aja dia masih takut untuk berkomitmen gitu ya. Jadi untuk saat ini ya aku lihat memang belum ada pergerakan seperti itu ya. Tapi sebenarnya yang dilihat kami tidak pergerakan bukan berarti dia diam saja, dia juga lagi usaha gimana caranya gitu, cuman kan nggak semudah itu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian, so berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Oke. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.